Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tika, Iska. Terima kasih udah memenuhi undangan saya. Kita akan berdiskusi tentang pengumpulan data di penelitian ini ya. Di pertemuan pertama kemarin, saya minta Iska sama Tika untuk mentranskrip dari recording yang sudah saya berikan. Nah, coba saya share dulu aja. Nah, kemarin Iska saya minta untuk mentranskrip datanya siapa ya, Iska? Data 3 dan 4, Mem. Data 3 dan 4. Oke, jadi data 3 itu datanya Bu Christine, kemudian data 4 datanya Bu Rani. Kalau Tika, datanya siapa Tika? Bu Iin kalau nggak salah, Mem. Bu Iin ya. Jadi kamu juga 2 data ya, data 1 dan 2, khusus datanya Bu Iyun ya. Iya, Mem. Oke. Kemudian kemarin itu waktu kita ketemu, saya juga minta ke kalian, ketika kalian mentranskrip, ada bentuk strukturnya ya. Jadi kalian tulis startnya pukul berapa, kemudian durasinya berapa lama, dan kemudian dituliskan juga setiap elemen yang ada dalam recording tersebut, kecuali untuk listening-nya, gitu ya. Nah, udah kalian kerjakan atau belum ini yang sudah saya minta kemarin? Udah, Mem. Sudah, oke. Kita mulai dari Iska dulu. Apa yang kamu temukan, Is? Atau ada kesulitan nggak selama kamu mentranskrip data tersebut? Ada beberapa, Mem. Jadi kayak misalnya kayak pengucapan yang kata tidak baku itu seperti sampai kemarin. Nah, itu kita tulisnya kemarin kayak gitu atau kemarin sampai gitu. Oke, bagus. Jadi ditulis apa adanya aja, Iska. Kalau dia menggunakan kata sampai juga biarin, malah bagus itu. Kamu nggak usah memodifikasi atau kamu tambahkan menjadi kalimat baku, nggak usah. Jadi seandainya pengajar tersebut menggunakan dialek bahasa Jawa juga nggak apa-apa, masukkan aja ya. Kalau misalnya kita, oh saya nggak tahu, tulis aja yang nggak tahu, nggak usah ditulis tidak tahu, nggak. Ejaannya juga sama. Oke. Ada lagi nggak, Iska? Masih ada, Mem. Terus kan ini kan online ya, Mem, datanya. Jadi kan nanti teacher sama student ini kan kayak ngomongnya itu kan bisa bareng gitu, Mem. Nah, kita nulisnya gimana? Oh iya, oke. Ya, jadi itu ada momen-momen pas mereka ngomongnya bareng ya. Kalau seandainya ketika bareng itu biasanya kalau pas ngomong bareng itu kan nanti si teacher-nya menjelaskan di selanjutnya ya, Kak Iska. Yang di selanjutnya aja, kamu tulis di situ menit misalnya, barengnya itu di menit ke-10 sampai menit ke-12. Tulis aja dalam kurung menit ke-10 sampai ke-15 misalnya, menit ke-10 sampai 15 berbicara bersamaan gitu. Nah, nggak usah kamu transkripkan, wes itu yang berbicara bersamaan nggak usah. Nanti yang bicara satu-satu aja. Oke. Terus kalau ada long pause gitu, Mem, kan pertama dosennya ngejelasin terus ngasih tugas gitu ya. Nanti nunggu dulu, terus ngomong lagi lah. Kita langsung sambung di yang awal itu atau baru? Iya, jadi biasanya memang ada long pause ya, karena kan setelah jelasin kan tugas dikasih waktu 5-10 menit. Ya udah kamu ngikutin aja. Pokoknya selama dosen itu nanti ngomong atau siapa yang bertanya, kamu catat. Kamu dengerin aja dulu aja. Biasanya di tengah-tengah itu ada instruksi, tanya lah,
mahasiswanya atau dosennya tiba-tiba nyeletuk atau apa. Jadi ikutin aja alurnya. Terus berarti kayak gitu-gitu juga ditulis ya, Mem? Ditulis. Pertanyaan terakhir itu yang waktu kita pertama ketemu itu kan Mem Shanti bilang ke kita kalau ada utterance yang berbahasa Inggris itu di dalam kurung. Itu jadi, Mem? Jadi bahasa Inggrisnya dalam kurung aja. Karena di penelitian ini kan saya fokusnya di bahasa Indonesianya. Nanti ke depannya akan dilanjutkan dengan ke culture-nya. Karena kalau kamu lihat kan pengajaran bahasa Indonesia, kan mahasiswa luar negeri itu ada yang belajar di Surabaya, ada yang di Jogja, di UGM, kemudian ada yang di Jakarta. Nah, pengajar ini kayak saya ini kan terkontaminasi dengan budaya Jawa ya. Kadang-kadang yang ngomong itu tadi kayak nggak tahu, kemudian ada bahasa-bahasa Jawanya. Kemudian yang tinggal misalnya di Jakarta, mungkin mereka nggak sengaja mengeluarkan kalimat atau kata yang berhubungan dengan kejakartaannya kayak gue lu atau apa gitulah ya. Di Jogja juga seperti itu nantinya. Kedepannya sih kayak gitu. Udah, Iska ada lagi Iska? Udah, Mem, dari saya itu. Oke. Kalau Tika apa, Tik? Terus ceritanya, Tik. Sama, Mem. Sama. Apakah pertanyaan dari Iska tadi udah mengcover semua yang kamu alami atau mungkin ada tambahan lagi masalah ketika mentranskrip? Mem, kan mahasiswanya kan cara bacanya gitu, misalkan ngomong sekarang tapi enggak sekarang gitu, ditulisnya bahasa Indonesia semestinya ya, Mem? Iya, nggak usah. Kan kita nggak punya ya huruf kayak apa namanya, sekarang. Orang Medan aja sekarang itu kita nulisnya tetap sekarang ya. Jadi E-nya itu kita nggak usah ngikutin fonetik. Kalau kita ngikutin fonetik, waduh, nggak karuan. Tetap aja, nggak masalah. Yang penting dia ngomongnya maksudnya kan mau mengatakan kata sekarang gitu ya. Oke, ada lagi? Sudah, Mem. Sudah ya. Kalian sudah sampai mana? Yang satu udah selesai atau masih di tengah-tengah atau recheck lagi? Masih di tengah-tengah, Mem, kalau saya. Oke, masih di tengah. Kalau Iska? Sama, Mem. Masih di tengah ya, oke. Baik. Kemudian ini berarti kapan ya? Kalau bisa yang pertama ini besok hari apa ya? Sabtu ya? Sabtu, Jumat. Ya paling enggak Sabtu pagi ya, udah saya terima. Bisa kan? Mungkin enggak Sabtu pagi? Ya, insya Allah ya, oke. Mem, saya ada lagi pertanyaan. Iya, apa? Kan kadang itu ada yang kayak nggak jelas gitu loh, Mem. Jadi boleh nggak saya kayak kasih tanda tanya 3 gitu aja? Kan karena ngomongnya nggak jelas. Betul. Kalau misalnya nggak jelas, benar-benar kamu udah ulang-ulang nggak bisa, kamu kasih dalam kurung tanda tanya plus menitnya. Nanti biar saya cek. Ya, plus menit ke berapa. Jadi nanti saya cek ulang apakah memang itu nggak jelas. Saya biarkan seperti itu. Kalau memang saya yang bisa mendengarkan, nanti saya tambahin di catatan kamu. Nah, pengumpulannya nanti dalam bentuk ini aja. Google Dokumen ya, bisa kan? Kalian udah pernah pakai Google Dokumen? Jadi kalian share ke saya itu bentuknya link. Ya, jadi saya nggak download gitu. Jadi dalam bentuk link nanti kan bisa koreksi, saling koreksi gitu di situ. Bisa ya? Oke. Baik, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, berarti kita akan ketemu lagi nanti setelah kalian ngumpulin, itu nanti saya akan bagi Zoom lagi, link Zoom untuk nanti saya tampilkan
Data kalian mungkin ada yang mau saya tanyakan, jadi dari situ. Ya, bisa ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, itu aja untuk meeting hari ini. Iska sama Tika? Dan sudah? Sudah, Mem. Oke, so I think that's it for today's meeting ya. Untuk meeting kali ini, meeting yang kedua. Terima kasih. Kita ketemu lagi next meeting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ada kuliah nggak di sini nanti? Nggak ada. Udah nggak ada ya. Oke, free. Thank you. Thank you, Mem. Halo, assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam Bu Santi. Di mana posisinya? Lagi di fakultas. Bu, ini aku mau menginformasikan kalau mahasiswa kemarin itu udah ngumpulin hasil transcription dari data kita. Tak tunjuk no ya. Oke. Ya, jadi di penelitian kita kan pakai 4 data, Bu Ari. Ini kemarin Iska sama Artika. Si Iska, aku minta untuk mentranskrip data 3 dan 4. Kemudian si Artika, tak minta untuk transkrip data 1 dan 2. Ini hasilnya. Jadi pas mereka transkrip itu butuh waktu ya lumayan cukup lama, soalnya ini sekali recording itu sampai tak mute dulu ya, sampai rame di situ. Ya, oke. Nah, pas tak suruh transkrip itu butuh waktu yang cukup lama. Soalnya sekali transkrip itu sepanjang sekitar 1,5 jam. Ya, jadi per detail apa yang diomongkan itu dicatat. Jadi misalnya ono ya dicatat. Ini kayak ini misalnya. Sekarang mah gitu ya dicatat. Jadi ya waktu ini lumayan lama, tapi alhamdulillah udah selesai. Nah, ini data 1, data 2, data 3, data 4. Nah, selanjutnya ini tugas kita, Bu Ari. Jadi kita itu akan mengklasifikasikan setiap frase yang ada di sini masuk ke dalam kategori-kategori itu. Ada pertanyaan nggak, Bu Ari? Ini kategorinya. Apa Bu Santi? Kategorinya ini. Nanti kita masukkan ke dalam kategori-kategori ini, Bu Ari. Ini kan yang ada di, aku pakai teorinya Highland ya. Kita pakai teorinya Highland. Jadi meta discourse itu nanti dimasukkan dalam kategori transition, frame marker, endophoric, evidential, sama code glosses. Nah, untuk transition sama frame markernya, itu aku sudah tak selesaikan, Bu Ari. Jadi saya minta tolong nanti tugasnya Bu Ari untuk ini, memasukkan dalam kategori endophoric, evidential, dan code glosses. Gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan tak, Bu Ari? Tolong ditampilkan hasil kerjaannya Bu Santi dulu, nanti bisa lihat aku nanti. Oke. Stop share screen dulu. Nah, ini Bu Ari yang aku sudah, tadi kan ada 5 klasifikasi ya. Nah, aku sudah ngerjain yang transition marker sama frame markers-nya. Tugasnya Bu Ari tadi yang 3, yang masuk endophoric, kemudian masuk kategori, sebentar aku kok lali, endophoric, evidential, dan code glosses-nya. Itu tugasnya Bu Ari.
Nah, ini contohnya. Jadi nanti Bu Ari bikin tabel kayak gini, persis ini data 1, data 2, data 3, data 4. Nah, kalau di transition marker, itu penandanya ada kata dan, maupun, juga, masukkan di sini. Jadi dari data 1, berapa kata dan yang muncul, itu bisa ditulis di sini. Data 2 berapa penggunaan kata dan? 18. Data 3 ada berapa yang menggunakan dan? 37. Data 4 berapa? 40. Gitu ya. Semua. Ini ada adiktif, kausatif, sama kontrastif. Nah, ini contoh yang frame markers-nya. Frame markers itu apa? Secara teorinya frame markers itu penanda yang menunjukkan sequence. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris next, and then, first, second, gitu ya. Nah di sini aku sudah menemukan beberapa kata dan sudah saya hitung di sini, gitu ya. Nah Bu Ari ngitungnya nggak usah ngitung manual. Nanti saya tunjukkan ini apa namanya aplikasi yang bisa digunakan untuk menghitung data-data ini. Sudah tak share tak Bu Ari aplikasinya? Aku lupa. Belum di-share Bu Santi, tolong di-share. Ya, oke. Tak tunjukkan dulu cara menggunakan aplikasinya ya. Oke. Di mana ya? Taruh mana ini? Lupa aku naruh. Oh ini. Oke, sebentar ya. Oke, tak tunjukkan cara menggunakan aplikasinya. Jadi, ini aplikasinya Bu Ari. Tak tunjukkan cara menghitungnya. Gimana cara menggunakan aplikasi ini. Nanti Bu Ari sampai nggak usah ngitung manual lagi, jadi langsung ketahuan. Nah, ini nanti data-data ini tak share ke sampean, nanti sampean tinggal masukkan aja. Misalnya saya pakai punyanya data 1 ya, Bu Yun. Nah, ini kan sudah muncul datanya. Kemudian sampean langsung aja masuk ke ini, word list. Word list, kemudian start. Nah, muncul ya. Nah, di sini kita nyusun berdasarkan kata aja. Nah, di sini kalau misalnya mau cari kata adalah, berapa kali frekuensinya yang muncul? 17. Nah, kata adalah ini digunakan dalam kata apa saja? Ini bisa diklik Bu Ari. Nah, ini nanti muncul kayak gini. Gitu ya. Jadi gampang. Ya. Oke. Bisa ya Bu Ari pakai aplikasi ini ya. Nanti kalau ada kendala sampean WA saya saja. Oh iya. Oke. Saya kembali lagi ke materi. Nah, ini nanti jadi sampean tugasnya itu mengklasifikasikan menggunakan tabel ini pada kategori endoforik sama kategori endoforik, evidensial, sama podglosis. Endoforik itu loh Bu Ari yang menggunakan kata misalnya lihat figur ini, lihat contoh ini, mari kita dengarkan recording ini. Nah, itu masuk endoforik. Nah, kalau yang evidensial itu contohnya misalnya, kalau di tulisan ya, itu ada citasi itu masuk evidensial. Tapi kalau di pengajaran yang sifatnya speaking kayak gini, itu biasanya gini,
berdasarkan pengalaman saya, nah gitu di Indonesia, nah kayak gitu itu masuk evidensial. Kalau code glossis itu biasanya yang ini misalnya contoh, misalnya, contohnya, nah itu kata yang sampean harus cari di dalam skrip tadi. Gitu Bu Ari. Paham tak sampai sini? Oh iya iya iya. Oke. Ya. Oke, saya pikir itu aja dulu Bu Ari. Nanti misalnya ada pertanyaan atau Samen mengalami kesulitan ketika mengidentifikasi dan menggunakan aplikasi, Samen bisa WA saya, gitu ya. Oke. Makasih waktunya Bu Ari. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.